Shalom, damai di hati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas cinta kasih-Nya yang menuntun dan memperkenankan kita untuk beribadah di minggu pagi ini. Olehnya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Koyawas menyampaikan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah saat ini dipimpin oleh Syamas Olivia Manuai Walangitan dengan tata ibadah minggu bentuk yang keempat. Jemaat diundang berdiri, kita sambut ibadah ini dengan menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita adalah pelayanan gereja yang menyembuhkan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Mari berdoa. Ya Tuhan, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, yang senantiasa memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Karena itu kami bersyukur, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan saat ini. Kami ingin mempersembahkan hidup kami untuk ada di hadirat-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan, jemaat-Mu yang mau beribadah kepada-Mu. Meski ibadah kami dibatasi oleh ruang dan keadaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa akan mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk bekerja saat ini, melancarkan ibadah kami saat ini sehingga boleh berlangsung dengan baik. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam persekutuan ibadah saat ini, Kadim, pelayan doa, koordinator ibadah, pemain musik, tim media, pemuda Jemaat Gemim Sion Koyawas, bahkan segenap jemaat yang telah siap untuk beribadah kepada-Mu saat ini dengan rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Penuhi hati kami dengan bejana, penuhi bejana kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya nama-Mu selalu dimuliakan. Kiranya roh kami disegarkan dan kami dikuatkan sehingga ibadah ini boleh mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 344, ingat
akan nama Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Pengakuan dosa dan pengampunan. Jemaat disilakan duduk. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan dengan jujur di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita di hadapannya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, penuh rahmat, kasih setia dan belas kasihan, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Tapi dalam perjalanan kehidupan kami kurang menghayati dan memperlakukan kasih setia dan kebenaran firman-Mu. Kami kurang sungguh-sungguh beriman kepadamu. Kami mengaku kurang serius mengasihi Tuhan dan sesama. Kami gagal meneladani Tuhan Yesus dalam hidup kami setiap hari. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah, membaharui hidup kami menurut kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami sering menyakiti Tuhan dan sesama. Kami terlalu sibuk mengurus diri sendiri sehingga ketidakadaan waktu dan tenaga untuk mengasihi dan berbuat baik bagi orang lain. Kami tidak mau menolong mereka yang menderita. Kami menciptakan banyak alasan demi mengelak dari panggilan-Mu untuk melayani orang lain. Kami pun jarang mengambil inisiatif untuk membantu mereka yang lemah, miskin dan terpinggirkan, dan mereka yang mengalami penderitaan. Tuhan, kami pun mengakui bahwa kami gagal memuliakan Tuhan melalui tindakan nyata terhadap sesama. Apalagi jika dia miskin, lemah dan tidak berdaya. Kami gagal mengasihi dan berbuat baik dan benar. Tuhan, kasihanilah kami ini yang berdosa. Ampuni, baharui dan pulihkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat bertingkah laku seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan mampukan kami untuk seterusnya menghayati, menikmati hidup baru sesuai kehendak-Mu, sehingga kami layak untuk menyembah dan memuliakan Engkau saat ini. Ya Tuhan, dengarlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita sambut dengan NKB nomor 14, jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang kami sembah dan muliakan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon pertolongan dan hikmat-Mu Tuhan. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan dinyatakan di tempat ini, dan kami mampu memahami kehendak firman-Mu dan melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, baik lewat tutur kata, perbuatan dan tindakan kami, sehingga kehidupan kami benar-benar berjalan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Jemaat diundang berdiri. Markus 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar
di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jemaat disilakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hampir kurang 4 bulan kehidupan kita diperhadapkan dengan adanya pandemi COVID-19, ruang gerak kita dibatasi. Tapi kita percaya firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Itu nyata ketika kita beribadah saat ini. Meskipun ibadah kita beribadah secara kelompok keluarga ataupun keluarga di keluarga kita masing-masing. Dan kita percaya pun Roh Kudus tetap dinyatakan memberi hikmat untuk kita semua boleh beribadah dalam berbagai bentuk. Untuk senantiasa terus menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan adalah kebutuhan hidup bagi kita umat yang percaya kepadanya. Firman menguatkan, menghibur dan mengangkat hati kita di tengah derita, sesak, pergumulan, duka cita, kegagalan serta tantangan hidup yang dihadapi. Dan firman pun mengontrol kita di saat berhasil, sukses dan beruntung. Firman adalah janji yang paling diandalkan, bahkan teguran yang menuntun kepada kehidupan yang benar. Karena itu firman dibutuhkan di setiap saat, tempat dan kondisi. Dan di minggu yang berjalan ini kita kembali dituntun dengan firman Tuhan lewat Markus 2 ayat 1 sampai 12 dan dituntun dengan tema sepanjang minggu ini, pelayanan gereja yang menyembuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pembacaan firman saat ini kita bisa belajar tentang apa arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya, yang mendasari keempat orang rela melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, yaitu kasih. Sesungguhnya tindakan mereka ini untuk menggotong tidaklah sulit, namun dibutuhkan kerjasama dan kekompakan untuk menurunkan si lumpuh dari atas ruangan di mana Tuhan Yesus berada. Karena jika tidak ada kompak, berhati-hati, resikonya sangat besar. Saling menolong, saling mengasihi, saling menopang adalah sikap yang dibutuhkan untuk memperkuat sebuah komunitas, baik di tengah kehidupan keluarga, berjemaat, bahkan bergereja. Jika kita punya satu kesatuan hati, hidup rukun, berjalan bersama-sama, maka semua yang kita harapkan pasti akan tercapai. Sebab ada tertulis dalam Matius 12 ayat 25, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa,
dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di situasi dan kondisi saat ini, apakah kita mampu tampil sebagai atau sama seperti keempat orang yang sama sekali namanya tidak disebutkan? Rasa-rasanya sulit untuk ditemukan di zaman sekarang ini. Nah, di tengah menghadapi pandemi COVID-19, banyak orang di seluruh dunia mengalami penderitaan, tidak hanya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikis. Dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu lewat firman saat ini memberi motivasi iman bagi kita. Saat penyembuhan orang lumpuh terjadi di rumah, kita pun percaya Yesus hadir di rumah kita, mendengar doa dan menjawab pergumulan kita. Karena Tuhan sanggup membangkitkan kita dari keadaan yang tidak berdaya, takut dan khawatir. Saat kita dianjurkan untuk tinggal di rumah kita, jadikan rumah kita sebagai rumah doa, tempat kita beribadah. Jaga jarak, antisipasi penyebaran cepat virus corona. Janganlah membuat kita menjaga jarak dengan Tuhan, tapi sebaliknya kita sungguh-sungguh berdoa dan beribadah kepadanya agar Tuhan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan kita adalah gereja, dan gereja harus berada di garda terdepan untuk menggalang kebersamaan sehingga tidak ada orang lain yang mengalami kelumpuhan hidup, melainkan bangun, bangkit, berjuang dari keterpurukan sehingga pelayanan gereja yang menyembuhkan benar-benar terwujud. Kita harus percaya pada kehendak dan kuasa Tuhan, sebagaimana yang boleh dikisahkan lewat pembacaan firman saat ini. Iman orang lumpuh yang boleh menyembuhkan itu pun akan terjadi ketika kita punya iman di dalam Tuhan. Semua tantangan, pergumulan, persoalan kehidupan yang sedang diperhadapkan kepada kita, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dengan iman kita percaya Tuhan mampu memulihkan kita dari keadaan ini. Pasti kita akan alami dan pandemi COVID-19 yang terus merongrong kehidupan kita. Kita percaya Tuhan penuh kuasa, Tuhan punya cara dan rencana dan waktunya Tuhan untuk menghalau semua ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari
kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita masuk pada doa persembahan. Sebelum kita mendoakan persembahan, kami akan membacakan sampul-sampul syukur yang sudah masuk. Sampul ibadah pengucapan syukur dari Bapak Dino Maliangkai, Jemaat Kolom 2, Rp50.000. Sampul ibadah pengucapan syukur dari keluarga Mas Wonggo Toar, Jemaat Kolom 2, Rp50.000. Sampul ibadah pengucapan syukur dari keluarga Sumual Palit, Jemaat Kolom 2, Rp100.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Maliangkai Sumual dan keluarga Ibu Meita Maliangkai, Jemaat Kolom 2, Rp50.000. Sampul ucapan syukur hari ulang tahun dari Ibu Sance Mas Wonggo Toar, Jemaat Kolom 2, dengan jumlah Rp50.000. Sampul ibadah pengucapan syukur dari keluarga Sekeon Mamahit, Jemaat Kolom 1, Rp50.000. Sampul pengucapan syukur dari Ibu Grace Lumangkun, Jemaat Kolom 1 dengan jumlah Rp30.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Maliangkai Tuyu, Jemaat Kolom 1, Rp100.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Emorantung, Jemaat Kolom 3, Rp100.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Botu Kumolontang, Jemaat Kolom 3, Rp50.000. Persembahan syukur dari keluarga Karamoy Rorong, Rp1.000.000 dengan perincian untuk pelayanan Rp500.000, untuk Pendeta Esrumim Punuk Lendo Rp500.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Rarantak Kaawan, Jemaat Kolom 4, Rp50.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Mamahit Rautoy, Jemaat Kolom 4, Rp100.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Pungus Tulangau, Jemaat Kolom 4, tertutup. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Laluyan Soriton, Jemaat Kolom 4, Rp50.000. Syukur hari ulang tahun ke-24 Saudari Clarissa Tulangau SKM untuk Pendeta Esrumim Punuk Lendo STH Rp100.000 dan untuk pelayanan Rp100.000 dengan jumlah Rp200.000.
Sampul ucapan syukur hari ulang tahun dari Ibu Grace Botu Kumolontang, Jemaat Kolom 3, Rp25.000. Ucapan syukur 1 tahun meninggalnya almarhumah Ibu Sandra Sepang, Rp200.000. Dengan perincian untuk pendeta Selti Rumimpunu Lendo STH Rp100.000, untuk pelayanan Rp100.000. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, diundang berdiri dan kita doakan persembahan di saat ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau mau menjumpai kami di rumah yang kudus maupun di mana saja kami berada dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu ini, hari yang kudus dan suci ini. Kiranya kami semua senantiasa terus membuka hati kami untuk senantiasa mendengarkan pengajaran-Mu dan terus mengalami kuasa kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Dalam persekutuan yang beribadah ini Tuhan, kami lagi sudah memberikan sampul syukur, bahkan persembahan syukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lewat persembahan yang sudah kami beri di saat ini. Biarlah persembahan yang kami beri boleh menopang kerja pelayanan yang ada di Gereja Masih Injili di Minahasa, khususnya Jemaat Gemim Sion Koyawas. Tetapi pun bagi sampul-sampul syukur lewat pribadi dan keluarga untuk kesejahteraan keluarga pendeta, kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam semua usaha dan pekerjaan kami, kiranya Tuhan senantiasa tunjuk jalan, buka jalan, agar dalam semua harapan kerinduan senantiasa selalu diwujud nyatakan oleh Tuhan sendiri. Memberkati kami semua Bapa yang sudah memberikan dengan sukacita iman. Ini syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dalam hidup kami persembahkan doa ini. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita ikuti warta jemaat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Tentu kita bersyukur hari ini kita juga boleh memasuki minggu terakhir di bulan Juli ini, tepatnya tanggal 26 Juli tahun 2020. Ungkapan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kita boleh beribadah, baik kita yang melaksanakan ibadah di gedung gereja maupun anggota-anggota jemaat yang sementara melaksanakan kegiatan ibadah di kelompok keluarga atau di rumah anggota jemaat masing-masing. Ada warta keuangan yang akan dibacakan di hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Untuk saldo sampai dengan Sabtu 25 Juli 2020 berjumlah Rp20.746. Derma ibadah Minggu 26 Juli 2020 kolom 1 339.000, kolom 2 195.000, kolom 3 632.000, kolom 4 Rp300.000. Derma ibadah Kamis 30 Juli 2020 kolom 1 Rp155.000, kolom 2 Rp98.000, kolom 3 Rp158.000, kolom 4 Rp150.000. Sampul hari ulang tahun Patricia Manopo Rp50.000. Sampul hari ulang tahun Ibu Seni Wawruntu Sepang Rp100.000. Sampul hari ulang tahun Naya Wawor Rp200.000, sampul hari ulang tahun Pemuda Clarissa Tulango Rp100.000, sampul hari ulang tahun Ibu Grace Botu Kumolontang Rp25.000,
sampul hari ulang tahun Ibu Sance Mas Wonggo Toar Rp50.000. Sampul pengucapan syukur kolom 1 19 sampul Rp1.190.000. Kolom 2 17 sampul Rp990.000. Kolom 3 19 sampul Rp1.350.000. Kolom 4 18 sampul Rp1.060.000. Derma ibadah hari ulang tahun Ibu Juliana Bolung Ruwata Rp35.000. Derma ibadah hut nikah keluarga Bolung Rako Rp45.000. Sampul perjamuan 2 sampul Rp50.000. Sampul syukur keluarga Karamogi Rorong Rp500.000. Sampul syukur 1 tahun meninggalnya almarhumah Ibu Sandra Sepang Rp100.000. Total Rp24.762.746. Untuk uang keluar, cetak sampul syukur Rp30.000, kadim ibadah pengucapan syukur Rp500.000, pemain musik Rp50.000, jumlah Rp580.000. Jadi saldo kas pelayanan berjumlah Rp29.902.746. Ditambah dengan dana mutasi Rp6.337.000, pos pembangunan Rp287.000 menjadi total keseluruhan Rp34.526.746. Dengan rincian saldo bank Rp30.616.482, saldo tunai Rp3.910.264, mata uang asing €10. Dan saat ini tentu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan sampul-sampul syukur, baik pada ibadah minggu yang lalu sampul pengucapan syukur, dan pada minggu ini bahkan sampul syukur lainnya atas berkat-berkat Tuhan yang dikaruniakan dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat dan pribadi-pribadi jemaat yang ada di Jemaat Gemim Sion Koyawas. Terima kasih juga yang sudah memberikan sampul untuk kesejahteraan keluarga pendeta, bahkan pelayan khusus. Tuhan memberkati. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada kadim kita Syamas Olivia Manuahe Walangitan selaku pelayan khusus di Jemaat Kolom 2 yang sudah memimpin ibadah di hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Tuhan akan memberkati tugas pelayanan Ibu di tengah-tengah Jemaat Gemim Sion Koyawas Kolom 2, di tengah-tengah keluarga, memberkati suami Bapak Alfred Manuahe yang melaksanakan tugas pekerjaan, memberkati anak-anak yang ada, baik Kisti, Adisti dan Given, yang bersama-sama maupun yang terpisah jauh karena tugas pekerjaan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman pelayan khusus, baik koordinator ibadah Penatua Jeki Sepang, pelayan doa Penatua Fani Kolino Rorong, prokantor pemuda Vindi Koampa, pemain musik Bapak Ferry Maliangkai, tim media yang dikoordinir pada saat ini oleh Saudara Aldrin Rorong bersama dengan panitia HRG Komisi Pemuda Jemaat Sion Koyawas yang sudah bertugas membantu terlaksananya kegiatan di saat ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Demikian warta jemaat pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Mari berdoa. Di tengah pujian, ungkapan syukur ibadah minggu pagi ini, Tuhan, kami datang sujud menghampiri hadirat-Mu yang kudus dalam doa untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang terus kami alami sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai saat ini.
pun ketika kuasa kasih-Mu dinyatakan lagi bagi kami, dan kami percaya saat ini boleh diberkati dengan firman-Mu yang akan menuntun kami untuk mau dipulihkan dan diubahkan. Firman-Mu kami percaya akan memberi kekuatan iman di tengah badai kehidupan, apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini adanya pandemi COVID-19. Firman-Mu ini terus mengingatkan kami untuk senantiasa mewujud nyatakan pelayanan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bersama, kiranya Engkau berbelas kasihan memulihkan keadaan dunia ini yang dilanda dengan adanya virus corona. Sebagaimana kuasa-Mu dinyatakan lewat firman-Mu yang mampu menyembuhkan orang lumpuh. Kiranya kuasa mulut Tuhan akan pun dinyatakan bagi kami, agar kami diluputkan dari pergumulan dengan pandemi virus corona. Engkau punya cara dan waktu untuk menyatakannya, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan kami semua dari keadaan ini. Karena itu Tuhan, kami terus bermohon, kiranya kami semua dapat diluputkan dari keadaan ini. Dan bagi mereka yang menangani, yaitu pemerintah, TNI, Polri, tim medis, para relawan, Engkau Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Kami terus berdoa, Engkau akan memberkati kehidupan keluarga mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk menjalani tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita iman di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, jamalah saudara-saudara kami yang ditimpa dengan adanya virus corona ini Tuhan. Baik mereka yang bergumul dengan kehidupan mereka karena keadaan ini Tuhan. Ketika di tengah situasi dan keadaan ini Tuhan, mereka harus bergumul dengan usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami mohon Engkau pulihkan Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang mengangkat kekhawatiran mereka, bahkan kami semua, sehingga kami percaya di dalam Engkau Tuhan, kami mampu melewati semuanya ini. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami berdoa bersama untuk kerja pelayanan yang ada di jemaat kami Tuhan. Engkau yang telah mempercayakan pelayanan ini dan kami untuk mengemban tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat Gemim Sion Koyawas. Engkau Tuhan Yesus yang akan menyertai kehidupan kami semua, mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Koyawas, Pendeta Ibu Selti Rumim Punuk Lendo STH, Engkau yang sudah mengutus pakai dia untuk melayani di tengah-tengah jemaat. Tugas tanggung jawab ini tidaklah ringan. Kiranya Engkau memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, agar sanggup dan mampu menjalani tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan penuh sukacita iman di dalam Engkau. Pun memberkati kehidupan keluarganya Tuhan, mulai dari Bapak Desmond Rumim Punuk sebagai suami, dalam segala usaha kerja yang sudah Engkau anugerahkan di tengah-tengah kehidupannya Tuhan. Biarlah Engkau anugerahkan berkat-berkat-Mu yang melimpah, agar mampu memenuhi segala kebutuhan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati kehidupan anak-anak yang kekasih, Sydney, Euro dan Arjen, dalam segala harapan dan kerinduan mereka Tuhan, dibuat sukses dan berhasil. Biarlah
apa yang direncanakan, apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan diberkati oleh-Mu. Orang tua di usia lanjut diberkati oleh-Mu Tuhan untuk senantiasa menjalani hari-hari kehidupan dengan penuh sukacita iman. Pun memberkati keluarga Wekuk Kilapong, saudara Marcel dan Jufri yang hidup bersama dengan hamba-Mu, yang penuh dengan sukacita iman dan ketulusan hati, membantu bahkan menunjang kerja pelayanan yang ada di jemaat kami. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan mereka. Kehidupan keluarga besar Rumim Punduk Lendo kami taruhkan di dalam kuasa kasih sayang Tuhan untuk setiap harapan dan kerinduan mereka. Tetapi pun kekuatan kesehatan senantiasa dianugerahkan bagi segenap kehidupan keluarga hamba-Mu. Bapa di dalam sorga, diberkati seluruh pelayan khusus Penatua Siamas, Kostor, komisi kerja, panitia-panitia yang ada. Kiranya kami semua terus bergandengan tangan, saling menopang, bekerja sama untuk saling membantu satu dengan yang lain untuk menunjang segala program pelayanan yang ada di jemaat kami, dan kami lakukan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, kiranya Engkau pun memberkati seluruh jemaat dalam segala usaha pekerjaan, jerih juang mereka, agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga kami setiap hari. Bapa di dalam sorga, saat ini kami berdoa untuk jemaat Gemim Sion Koyawas yang boleh menikmati sukacita ketambahan usia di sepanjang minggu, mulai dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 26 Juli. Ibu Yuliana Bolung Ruata ada di usia 46 tahun. Saudari Cindy Kembuan ada di usia 24 tahun. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Sebagaimana Engkau sudah menyertai kehidupan mereka sampai saat ini, Engkau pun akan memberkati sukacita mereka, ketambahan usia mereka Tuhan, dan berkat yang sama yang sudah Engkau anugerahkan bagi mereka sepanjang kehidupan mereka, itu pun akan mereka nikmati ketika mereka menikmati usia baru. Dan kami serahkan kehidupan saudara-saudara kami ini yang senantiasa bersukacita di dalam Engkau, menikmati sukacita ketambahan usia yang sudah Engkau anugerahkan bagi mereka dengan senantiasa bersyukur di dalam Engkau. Bapa di dalam sorga, pun kami berdoa untuk keluarga yang menikmati sukacita pernikahan dengan ketambahan usia pernikahan. Keluarga Bolung Ruata ada di usia pernikahan 31 tahun. Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati nahkoda rumah tangga kehidupan keluarga ini Tuhan. Apa yang sudah mereka kerjakan sampai saat ini diberkati oleh-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan sukacita kehidupan mereka untuk senantiasa bersyukur di dalam Engkau. Berkat yang melimpah Engkau anugerahkan bagi segenap kehidupan keluarga Bolung Ruata. Bapa di dalam sorga, saat ini pun kami berdoa bergumul bersama untuk jemaat yang sedang diperhadapkan dengan penderitaan sakit Tuhan. Di antaranya Ibu Dini Kembuan Kosakoy, Ibu Elvi Sambeka Ratuela. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan apapun sakit penyakit. Kami mohon di dalam Engkau, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau mampu menyembuhkan secara sempurna Tuhan. Karena itu lawatilah saudara-saudara kami ini Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat usaha-usaha yang sedang diperjuangkan oleh keluarga Tuhan. Obat-obatan, makanan yang dan minuman yang dikonsumsi, diberkati semuanya itu Tuhan, dan biarlah saudara-saudara ini boleh menikmati kesembuhan yang sempurna di dalam Engkau.
memberkati kehidupan keluarga yang senantiasa menjaga dan merawat. Beri mereka kekuatan, kesabaran, dan pelayanan kasih kepada saudara-saudara kami ini, sehingga mereka pun akan senantiasa bersyukur di dalam Engkau, meski diperhadapkan dengan situasi dalam pergumulan kehidupan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah dan segenap masyarakat, agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang sudah diamanatkan bagi mereka. Engkau yang sudah memanggil, bahkan menganugerahkan jabatan sebagai pemimpin yang berhubungan dengan menentukan nasib banyak orang. Kami bermohon Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati kehidupan hamba-hambamu ini Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami, ada hambamu yang terpanggil untuk memimpin di desa, yaitu Bapak Jendri Wawor dan Ibu Grace Sumual Sumendap. Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Kehidupan keluarga mereka Tuhan bersama dengan istri bahkan suami. Biarlah Tuhan Yesus dengan kuasa kasih-Mu akan memampukan mereka untuk melakukan tanggung jawab ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Agar di tengah-tengah kehidupan mereka senantiasa bersyukur di dalam Engkau. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam roda pemerintahan yang ada di Desa Koyawas bahkan Desa Lowian. Tuhan Yesus, Engkau berkati perangkat desa, sekretaris desa, segenap yang terlibat Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu akan melingkupi mereka, agar mereka boleh menjalankan tanggung jawab ini. Dan mereka menyadari jabatan adalah anugerah sekaligus amanat yang sudah Engkau anugerahkan bagi mereka untuk berkarya dan mengabdi sebagaimana yang telah Engkau anugerahkan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati kehidupan jemaat Tuhan, bahkan masyarakat. Di tengah-tengah saat ini Tuhan, kami akan menghadapi pemilihan umum. Mari Engkau berkati setiap tahapan-tahapan yang sedang dipersiapkan untuk suksesnya pemilihan umum ini Tuhan. Kami mohon di dalam Engkau, kami yang sudah Engkau pakai Tuhan untuk mengerjakan semua tahapan-tahapan ini Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu akan menyertai kehidupan kami semua. Dan kami boleh menjalani semua tanggung jawab pelayanan ini dengan penuh sukacita iman di dalam Engkau. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk persekutuan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang pasti akan menuntun kehidupan kami untuk mampu dan mau melakukan apa yang benar dan baik menurut kehendak-Mu. Biarlah Engkau sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diundang berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 445, Harap akan Tuhan.
kita menerima berkat. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut ini dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Namun kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampaikanlah salam kepada mereka yang tidak sempat beribadah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menyertai persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Semuanya Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah campur tangan sehingga boleh selesai dengan baik. Kami sungguh meyakini kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Memberkati Kadim yang Tuhan sudah utus dan pakai dalam melayani di saat ini, Syamas Ibu Olivia Manuahe Walangitan. Kembalikan berkat urapan yang baru, agar kiranya dalam tugas panggilan pelayanan, Ibu Syamas semakin diangkat diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati suami Bapak Alfred Manuahe dalam segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan keluarga maupun sebagai petugas bank. Kiranya diberkati selalu oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat dalam mengayomi kehidupan keluarga Manuahe Walangitan. Memberkati anak-anak, Kristi, Adisti, bahkan Given dalam pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani semakin diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah anak-anak ini boleh menjadi berkat dalam segala cita-cita dan harapan mereka. Dan biarlah Tuhan senantiasa menganugerahkan kesuksesan dan keberhasilan. Ya Bapa di sorga, berdoa juga kami dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu. Semua yang sudah menunjang kegiatan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi mereka, baik pelayan doa, koordinator ibadah, prokantor, pemain musik, bahkan tim kreatif yang penuh dengan kesetiaan, mendampingi sehingga jalannya ibadah boleh selesai dengan baik. Dan biarlah semua apa yang kami lakukan di saat ini, kiranya semuanya itu boleh mendatangkan berkat dan sukacita dari Tuhan. Karena kami sungguh percaya ketika kami memberi yang terbaik, maka jerih payah kami tidak akan menjadi sebuah kesia-siaan. Tetapi itu akan mendatangkan berkat dan sukacita yang hanya berasal dari Tuhan sendiri.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin.